kedua grup WA ibu hamil, yang ketiga tempat dan peralatan untuk melaksanakan senam hamil, dan yang keempat petunjuk pelaksanaan kegiatan. Petunjuk pelaksanaannya yaitu yang pertama menyiapkan video sebelum hamil, yang kedua mendata ibu hamil dan buat grup WhatsApp khusus ibu hamil dengan usia kehamilan 24 minggu ke atas. Kemudian mengirimkan link video YouTube senam hamil di WA. Kemudian dilakukan diskusi dan tanya jawab di grup WA. Yang berikutnya mengirim link video YouTube senam hamil 2 hari kemudian, dan yang terakhir mengundang ibu hamil untuk mengikuti senam hamil di puskesmas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lastrianingsi AMDK. Saya peserta Latsar golongan 2, angkatan kedua, kelompok kedua, Kota Pariaman tahun 2022. Sekarang kita akan mempelajari tentang senam hamil. Yang pertama, pengertian senam hamil. Senam hamil adalah terapi latihan gerak untuk mempersiapkan ibu hamil secara fisik atau mental, sehingga diharapkan persalinan terjadi secara aman dan spontan. Bagi ibu hamil, senam juga bermanfaat menguatkan otot-otot dan sendi sekitar perut dan tulang punggung. Adapun tujuan dari senam hamil adalah yang pertama, persiapan mental dan fisik untuk ibu hamil. Yang kedua, melatih kontraksi dengan baik dan memperkuat segmen bawah rahim, serviks, otot-otot dasar panggul. Dan yang ketiga, relaksasi. Kemudian manfaat dari senam hamil adalah yang pertama, mempertahankan atau meningkatkan kebugaran kardiovaskuler. Yang kedua, membatasi penambahan berat badan dan retensi lemak. Yang ketiga, meningkatkan sikap dan status mental. Yang keempat, mengurangi kecemasan dan insomnia. Dan yang kelima, persalinan lebih lancar dan penyulit berkurang. Indikasi dari senam hamil adalah yang pertama, usia kehamilan lebih dari 24 minggu atau 6 bulan ke atas. Yang kedua, primigravida atau anak pertama. Yang ketiga, multigravida atau anak lebih dari 1, khusus yang mengalami kesulitan pada persalinan sebelumnya. Ibu hamil yang tidak boleh mengikuti senam hamil kriterianya adalah yang pertama, ibu hamil dengan anemia. Yang kedua, ibu hamil dengan hiperemesis gravidarum atau mual muntah berlebihan. Yang ketiga, ibu hamil dengan kehamilan ganda atau kehamilan kembar. Yang keempat, sesak nafas. Yang kelima, tekanan darah tinggi. Yang keenam, nyeri pinggang, pubis dan dada. Yang ketujuh, bala hidatidosa atau kehamilan anggur. Kedelapan, ibu hamil dengan kelainan jantung. Dan yang kesembilan, ibu hamil dengan PED atau keracunan dalam kehamilan. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan senam hamil adalah yang pertama, gerakan senam hamil jangan dipaksakan, sesuaikan dengan kemampuan ibu hamil. Yang kedua, setelah senam hamil dianjurkan untuk minum air putih. Yang ketiga, selama senam hamil sebaiknya memakai pakaian yang menyerap keringat dan longgar. Dan yang keempat, menggunakan kasur atau matras. Atur posisi duduk bersila dengan nyaman, tutup mata perlahan, letakkan tangan kanan di dada dan tangan kiri di perut. Rasakan ritme jantung, atur nafas agar rileks dan janin ikut tenang. Tolehkan leher ke kiri dan ke kanan secara bergantian. Lalu ambil nafas ketika menoleh, buang nafas ketika kembali tegak. Leher ke kiri dan ke kanan, ambil nafas ketika menatahkan samping, lalu buang nafas kembali.
Dorong dagu ke atas, lalu buang nafas ketika mendorong kepala ke bawah. Panjangkan tangan ke samping, lalu regangkan. Rasakan otot-otot pada tangan meregang, kemudian tarik ke belakang kepala, lalu regangkan dan angkat tangan ke atas. Lakukan secara bergantian. Tarik nafas bawa ke atas, buang nafas dan bawa badan ke samping. Rasakan peregangan otot pinggang. Tarik nafas ke atas, buang nafas, kemudian tarik tangan ke samping, lalu ulangi lagi. Tarik nafas bawa ke atas, buang nafas, lalu bawa badan ke samping. Rasakan peregangan otot pinggang. Tarik nafas bawa ke atas, bawa ke samping, lalu regangkan. Selanjutnya letakkan tangan di bahu, kemudian putar ke depan, putar hingga depan payudara, gunanya untuk mengencangkan otot-otot payudara. Rentangkan tangan ke samping, turunkan lengan, gerakkan tangan ke kanan dan ke kiri, lalu rasakan otot-otot pada bahu meregang. Gunakan power untuk gerakan tangan. Letakkan tangan di depan dada, lalu gerakkan tangan membuka dan menutup. Rasakan otot-otot tangan mulai meregang. Satukan kedua tangan, gerakkan tangan ke atas dan ke bawah. Rasakan sensasinya pada bagian lengan. Temukan kedua telapak kaki, gerakkan kaki seperti gerak kupu-kupu. Gerakan ini untuk membuka panggul sehingga menjadi lebih lebar dan bayi lebih mudah turun. Buang nafas perlahan-lahan, rasakan rileks, regangkan otot pinggang, tarik nafas, buang ke samping, tarik nafas, buang ke samping. Regangkan otot pinggang dan atur nafas kembali agar tubuh kembali normal dan suhu tubuh kembali normal.